Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisanadil muttasil ila al-muallif al-Khatib at-Tibrizi rahimahullahu ta'ala wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ada 'alaina min barakatihi wa min barakatis salihin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt. Muttafaqun alaihi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhutub fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atun, rawahu Ahmad. Dua buah hadis yang kita riwayatkan berkenaan dengan teguran, memberikan teguran dan peringatan kepada seseorang yang berbual-bual dan yang bercakap-cakap pada saat khutbah lagi sedang disampaikan. Qal idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, apabila kau berkata kepada saudaramu pada hari Jumat diamlah, dan imam lagi sedang khutbah, faqad laghaut, berarti kamu telah melakukan satu perkara sia-sia. Mudah-mudahan dapat kita pahami maksud daripada hadis. Al-insat memerintahkan dan bernasihat dalam arti yang sama agar dengan seseorang itu berdiam diri, jangan bersimbang, jangan bercakap, jangan ngobrol, jangan berbual-bual. Itu kan suatu perkara yang bagus. Jadi bagaimana daripada amar ma'ruf sampai diperumpamakan seperti keledai yang membawa kita. Bagaimana sampai dengan baginda bagi perumpamaan yang semacam itu, bahkan Nabi kita sampaikan fakat laghot. Berarti kamu telah melaksanakan satu perkara sia-sia. Takkan menjadi sia-sia kalau pada itu dengan kita melakukan amar ma'ruf. Takkan menjadi sia-sia yang pada itu dengan kita mengingatkan kepada seseorang agar dengan dia tidak mengganggu kestabilan dan kenyamanan orang yang lagi sedang mendengar khutbah. Cuma sampai menjadi sia-sia, sedangkan itu bertujuan untuk memberikan tumpuan kepada khutbah yang lagi sedang disampaikan. Suatu perkara yang bagus kalau bukan pada waktu dan tempatnya akan menjadi tidak bagus. Itu diingat yang itu terlebih dahulu. Memang kita tahu cabut bulu ketiak itu sunnah, tapi tidak sesuai cabut bulu ketiak pada waktu kita di majelis zikir. Pada waktu kita lagi di masjid, tahu kita cukur bulu kemaluan hukumnya sunat, bahkan dianjurkan tiap selepas 40 hari. Tapi elokah kalau pada waktu sambil beretikaf, sambil bawa gelet, sambil dicukur-cukur di bawah situ? Tidak betul. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Apa saja yang tidak pada tempatnya jelas tidak akan cantik, juga tidak elok. Satu. Kemudian yang kedua, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghaut. Muttafaqun alaihi. Sebab kamu juga diantara daripada orang yang disuruh untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada isi khutbah yang disampaikan. Kamu jangan menyibukkan dengan urusan orang lain. Pikirkan, renungkan, perhatikan, pahami, diamati isi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Akan membuat status Anda menjadi keledai. Akan membuat status kamu menjadi orang yang sia-sia. Yang kalau pada saat kamu juga beranjak
meninggalkan tugasmu sebagai seorang mustami', sebagai salah satu daripada sidang Jumat yang tuntutan hukum kepada Anda dan kepada dia tidak ada perbedaannya. Jadi Anda tidak perlu menyibuk-nyibukkan diri dengan hal-hal negatif. Ada dengan perkara negatif seperti itu. Tidak perlu dengan Anda menyibukkan diri untuk memberikan teguran yang walaupun kalau seandainya teguran tadi itu pada tempatnya, itu termasuk daripada min afdhalil ibadat, termasuk daripada perkara yang mulia. Bahkan amar ma'ruf nahi anil munkar itu diantara daripada dua kewajiban yang mampu untuk menstabilkan perjalanan agama atau perjalanan hukum hakam Allah Jalla wa'ala, dan juga yang mampu untuk menstabilkan, mengharmonikan kehidupan umat beragama. Tanpa amar ma'ruf nahi anil munkar, manusia akan menjadi kacau bilau, tidak akan tahu hala tuju mereka itu untuk apa. Kena batuk dulu, batuk yang beneran. Karena gilirannya semalam tuh anak-anak keluarga semuanya, sekarang kena giliran saya. Alhamdulillah dapat asabah. Qala idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansid wal imamu yakhutub faqad laghauta. Jadi bahasa yang paling mudah kita pahami, satu, karena Anda melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar bukan pada waktu dan juga bukan pada tempatnya. Satu. Yang kedua, dia diperumpamakan seperti keledai. Sebab macam mana dengan Anda memberikan teguran dan juga meluangkan waktu untuk memberikan peringatan kepada orang yang sedang berbual-bual, sedangkan kamu pada waktu yang sama dituntut, diwajibkan untuk insat, untuk mendengarkan isi kandungan khutbah yang disampaikan. Jadi kita boleh memahamilah dengan bahasa isyaratnya di sini, kepada seseorang yang melakukan amar ma'ruf kepada saudaranya yang berbual-bual saja, itu ternyata Nabi kita perumpamakan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Bagaimana dengan seseorang yang sepanjang insatu lama mana? Diam, senyap, jangan bersimbang, jangan ngobrol, jangan bercakap. Itu lama mana kira-kira dengan seseorang yang tidur sepanjang khutbah disampaikan? Dengan diam saja. Nabi kita kata sama hemat bawa kitab yang tidak reti dan juga tidak paham, sama dengan kamasalil hemariyah. Itu baru hanya setakat ucapan diam saja. Gimana kalau dengan orang tadi memang diam sungguh, matanya diam, perasaannya diam, tidur saja khutbah sampaikan. Itu kalau seandainya ada pertanyaan semacam itu, mungkin barangkali bukan lagi kamasalil himar, kamasalil khinzir. Wallahu a'lam. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Man takallama yaumal jumu'ati. Kalau tadi itu yang memberikan teguran, sekarang yang ngobrol, yang bercakap-cakap pada hari Jumat pada saat khatib sedang berkhutbah. Maka yang bercakap-cakap tadi itu seperti keledai yang membawa kitab. Keledai bawa kitab-kitab seperti apapun nilainya, pembahasan tentang fikih, tentang tasawuf, tentang zuluk, tentang tafsir, tentang akidah, tentang tauhid, tetap saja dia tidak paham. Jadi perumpamaan kamatsalil himar yahmilu asfara dari sudut ketidakpahamannya, sebagaimana keledai tidak mengerti nilai kitab yang sedang dipikulnya, macam itulah juga dengan manusia yang berbual-bual. Masya Allah, tabarakallah, ini tanpa pengecualian. Jadi saya dulu Pak, kalau tidak salah dengan Khalifah Harun Rasyid itu juga dengan khalifah yang lain, itu ada dengan salah seorang daripada ulama yang menegur khalifah pada saat hadis lagi sedang diriwayatkan. Orang jadi terperanjat. Ada tuh guru yang berani menegur tuanku yang di Pertuan Agung pada saat berbual-bual di waktu majlis ilmu, majlis riwayat sedang berlangsung. Jadi kata tuh guru tadi itu kurang adab, disebabkan karena berbual-bual pada masa hadis lagi sedang diriwayatkan. Kalau perumpamaan daripada baginda Rasulullah SAW kepada seseorang yang tidak memberi tumpuan kepada khutbah yang disampaikan, khutbah itu
memang dia disampaikan oleh khatib. Yang bertugas itu adalah khatib. Tapi kita juga mempunyai tugas. Khatib mempunyai tugas untuk menyampaikan khutbahnya, dan kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk kita mendengar khutbah yang disampaikan. Kewajiban kita yang pertama mendengar, kewajiban kedua kita memberikan tumpuan, kewajiban kita yang ketiga kita ikut berpikir, mencari solusi jalan keluar macam mana cara kita mengatasinya. Idealnya khutbah itu disampaikan berbicara tentang masalah semasa, isu semasa, berbicara tentang keadaan yang sedang kita hadapi, apakah tentang gerhana matahari, apakah kira-kira ini 5 hari yang dikatakan diramalkan akan panas sampai kepada 40 derajat Celcius, apakah berkenaan dengan GST, GSB, atau juga berkenaan dengan dunia politik atau dengan pilihan raya akan datang. Jadi itu isi khutbah yang dibicarakan. Tentang gejala sosial, tentang sumbang mahram, tentang bunga faedah, atau juga berkenaan dengan perkara-perkara terkutuk, atau dia dengan minuman kerasnya. Jadi pada waktu khatib berbicara tentang hal-hal semacam itu bukannya setakat untuk disampaikan, tapi untuk kita pahami. Agar bagaimana dengan kita tahu tentang masalah yang sedang kita hadapi, agar bagaimana masalah tersebut dapat kita rungkaikan. Maka supaya jangan sampai masalah itu berkelanjutan, akan merebak, akan memasyarakat, maka pada waktunya lah, tepat pada waktu berlakunya lah kita bicarakan dan juga kita cari rumusannya, kita tuntaskan dan juga kita selesaikan supaya tidak terkumpul nanti daripada masalah kepada masalah, daripada problem kepada problem, tindih menindih yang sehingga dengan kita sudah tidak dapat mengatasinya. Jadi kalau sampai di saat khatib menyampaikan khutbah yang isinya isu semasa, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah lingkungan, masalah masyarakat, dan juga masalah politik, ternyata hanya disampaikan semacam itu saja, yang lain lagi berbual-bual. Satu, dia tidak konsentrasi dan tidak fokus dan juga tidak akan paham apa yang dibicarakan. Yang kedua, akan mengganggu kekonsentrasian, ketenangan, kebeningan dan kenyamanan orang lain yang memberikan tumpuan kepada khutbah. Yang ketiga, ketidakpeduliannya dengan pembicaraan yang dibicarakan dan juga ketidakpeduliannya dengan kewajiban yang sedang kita laksanakan bersama pada hari itu. Nih tadi malaikat dah berkerumun, ada dalam berapa ribu malaikat yang ditugaskan untuk mencatat dan juga untuk mencatat urutan orang-orang yang berdatangan menuju masjid. Wa idza, dan apabila idza khatiba idza tala al khatibul mimbar, apabila khatib naik ke atas mimbar, tuyati sofu, maka dengan dokumen pembukuan catatan mereka itu mereka tutup dan mereka berkumpul untuk mendengari khutbah yang disampaikan. Padahal secara logiknya apa kena mengenanya khutbah dengan malaikat? Malaikat itu tidak ada urusannya dengan khutbah, tidak ada urusannya juga dengan kita, tidak ada kepentingan apapun tentang permasalahan perbualan yang kita bicarakan. Tapi ternyata dengan mereka juga turut berkumpul, turut berkerumun itu karena apa? Bukan karena si penceramah, bukan juga karena dengan ceramah yang dibicarakan, bukan juga karena dengan penceramah atau dengan khatib itu khatib jemputan, tidak. Malaikat berkumpul itu karena ikram, sebagai tanda ikram, sebagai tanda ta'zim kepada perhimpunan kita pada hari mulia tersebut. Sehingga atas kemuliaan hari Jumat, maka dengan para malaikat Allah pun juga ikut serta mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Tuan Khatib. Jadi kalau kesalahan antara kita dengan istri, antara kita dengan keluarga, anak bawa teh terus terbalik, tertumpah, itu mungkin kita oke-oke saja. Atau juga pada waktu dengan istri nak sajikan minuman terus tertumpah ke tangan kita, insya Allah kita masih oke-oke juga. Tapi kalau pada waktu yang semacam itu berlaku dengan gubernur, berlaku dengan menteri, itu dianggap besar. Kenapa? Sebab benda itu berlakunya di tempat yang mulia atau berlakunya dengan orang besar. Kecil-kecilnya kesalahannya, tapi pada saat ketika bukan pada tempatnya itu juga kesalahan. Itu dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan, itu dipandang besar menurut mereka. Nah macam itulah juga ucapan anset, berbual-bual satu perkara yang diperbolehkan. Tapi karena bukan pada waktunya, bukan juga pada tempatnya. Tempatnya tumpuan rahmah, maghfirah, malaika, keampunan daripada Allah Jalla wa'ala, itu dengan waktunya.
Itu dengan tempatnya. Kalau dengan waktunya, waktu kita melaksanakan dan menunaikan salah satu daripada kewajiban yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu. Takkan kewajiban yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu pun kita hakis, kita sita juga peluang dan kesempatan tersebut dengan perbuatan kita. Sejak tidak kurang daripada dalam 6 hari, 7 hari daripada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. Bahkan permulaan daripada hari Jumat itu sendiri, itu waktu untuk kita berbual-bual, waktu untuk kita bersimbang. Apakah waktu kita tadi itu kita lewatkan atau kita bawa kembali pada waktu khutbah lagi sedang disampaikan? Betul, wajar kalau Nabi kita katakan itu sama dengan keledai. Sebab keledai memang tidak mengerti. Keledai saja yang melakukan benda-benda negatif. Tapi kalau dengan orang yang berakal tentu tidak seperti itu. 1, untuk menghormati waktu. 2, untuk menghormati para malaikat. 3, untuk menghormati tempat yang menjadi tumpuan rahmat dan maghfirah. 4, untuk kita menghormati dan membesarkan sya'air kewajiban sembahyang Jumat yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Misalnya secara lebih kurangnya, katakan saja kalau pada waktu malam pertama bagi pengantin baru, wajar tak kalau dengan pengantin baru tadi itu kita sibukkan, kita ajak simbang tentang masa remaja kita, masa sekolah, masa pengajian. Nah, kita ada yang sifatnya fardu ain sekarang ini. Bukan membicarakan perkara-perkara kecil tentang awak dulu kuliah di mana, ngaji di mana, tamatan mana, SPR-nya macam mana. Nantilah kalau sudah selesai benda-benda wajib kita laksanakan, baru kita bersimbang bab-bab yang semacam itu. Ini kita ada urusan penting yang perlu kita selesaikan bersama. Kan begitu. Atau juga pada waktu kita di Mekah, alhamdulillah Allah bagi peluang dan kesempatan untuk Anda masuk ke dalam Ka'bah. Takkan pada waktu kita masuk ke dalam Ka'bah kita bawa handphone terus kita gambar tembok-menembok Ka'bah. Anda tidak paham betul. Dari 100 belum tentu ada satu. Bahkan daripada 1 juta pun belum tentu ada satu yang diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah. Begitu dapat peluang masuk ke dalam Ka'bah, ternyata gambar pintu, gambar tingkat tiang-tiang meniangnya, atau di sana ambil handphone terus buka Facebook, itu ya terkutuk tidaklah, akan tetapi memang kurang asam sungguh manusia itu. Peluang dan kesempatan yang hanya 1 daripada 10 juta manusia. Dan diberikan pulang paling lama pun dalam beberapa menit saja kita akan, atau pada waktu kita mengecup Hajarul Aswad, ngecup Hajarul Aswad itu mujahadah, rebutan, ya kan? Boleh tiap waktu? Tak boleh. Baru saja masuk kepala ke situ sudah ditolak sama polis yang menjaga. Tak boleh kita mengecup sampai 2, 3, 4, 5, 6 menit itu tak ada. Kecup sekejap dah keluar. Kalau seandainya tidak mau pun kita akan ditolak dan juga akan dikeluarkan. Terus pada masa mengecup Hajarul Aswad, masyaallah tabarakallah, sambil bersimbangkah atau juga ambil kamera, nak gambar dulu, tengok betul terus kita gambar lingkaran daripada batu hitam. Itu ala kulli hal manusia yang tidak mengerti tentang keadaan dan peluang yang diberikan. Kembali, jadi kita akan pandang sinis orang-orang yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamatsalil himar yahmilu asfara walladzi yaqulu lahu ansid, dan yang berkata diam maka tidak ada Jumatan baginya. Ulama saja yang menafsirkan akan sia-sialah pahala Jumatnya. Tapi kalau daripada zahir hadis mengatakan tidak ada Jumatan. Seakan-akan tidak sah Jumatannya pada waktu dia berkata anset. Kenapa? Sedangkan itu amar ma'ruf, menyuruh orang berdiam diri, sebab karena tidak kena dan tidak tepat dengan waktu dan kesempatannya. Masya Allah, hanya setakat dengan anset saja dilarang. Bagaimana yang berbual-bual sepanjang khutbah disampaikan? Kalau nak lebih jelasnya, boleh kita jemput hadir ke Masjid As-Salam nanti Jumat. Tengok saja di beranda tuh budak-budak usia 17-an, 14-an, 15-an tahun merepek semuanya. Jadi khatib bukan lagi satu, khatibnya ada 331. Khatib yang di atas dengan khatib yang di pinggiran, simbang saja, simbang.
Jadi kalau Nabi kita tengok, mungkin Nabi kita tak kata kamasalil himar yahmilu asfara, kamasali seperti perumpamaan al-humur, kamasal humur mustamfirah parat min qaswarah. Qala bismillahirrahmanirrahim wa an Aus bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat khususnya yang sudah berumah tangga, man ghassala yaumal jum'ati waghtasal. Jadi kenapa? Kan tadi sudah disebutkan mandi. Kenapa pula mandi kedua? Barang siapa mandi, ghassala waghtasal. Barang siapa memandikan dan mandi pada hari Jumat. Jadi kata sebagian daripada ulama, maksudnya ghassala di situ ghassala zaujatahu. Barang siapa yang menjadi penyebab istrinya juga akan ikut mandi. Bagaimana agar istri kita harus mandi, bagaimana agar kita mampu buat istri kita juga kena mandi. Nah, pikir-pikir sendirilah. Jadi bagaimana, apakah kita kotori badannya, apakah kita cat tubuhnya, apakah dengan kita ludahi dia, atau macam mana agar supaya istri kita itu juga kena mandi sebagaimana kita. Kalau kita ludahi, setakat kawasan ludah saja dia basuh, selesai. Setakat kita noda dengan cat, bagian situ saja yang dia bersihkan. Tapi kalau ghassala di sini maknanya memandikan. Barang siapa memandikan dan mandi pada hari Jumat, kata ulama jima. Wa bakkar wa abtakar. Bakara artinya datang pada awal waktu, wabtakar artinya mendengari khutbah disampaikan. Wa masya, ini yang berat, dan berjalan kaki. Jangan berkendaraan, jangan naik motor, jangan guna kereta. Mungkin juga itu maksudnya bagi yang tidak berketurunan. Mungkin juga maksudnya bagi orang yang bukan orang tua. Kalau orang tua tak apalah naik motor, naik kendaraan, ataupun juga yang jauh. Tapi yang secara amnya semacam itu. Yang mandi dan memandikan, satu. Kemudian yang kedua, pergi awal dan menemukan dua azan yang dikumandangkan dengan khutbahnya. Yang ketiga, masya berkendaan, berjalan kaki dengan tidak berkendaan. Berikutnya wadana. Ini yang paling terabaikan, khususnya di kalangan anak-anak remaja. Anak-anak remaja kadang-kadang yang ditanyakan gimana agar murah rezeki, bagaimana agar hidup aman dan nyaman, agar bagaimana langganannya semakin ramai, agar bagaimana kita mendapatkan tumpuan, agar bagaimana dagangannya laris, agar bagaimana produknya diminati. Jawabannya, Anda bagi tumpuan sepenuhnya kepada tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Apa yang Anda nakkan Allah akan bagi. Allah dah berjanji, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'a. Yang mendekatkan dirinya kepadaku dalam ukuran sejengkal, aku akan mendekat kepadanya dalam ukuran satu hasta. Satu hasta, satu depa, satu depa. Wa man taqarraba ilayya masyan taqarrabtu ilaihi harwalatan. Yang datang berjalan kaki, aku dengan mendatangkan rahmatku dengan berlari-lari. Jadi balasan daripada Allah dalam berapa kali ganda lebih istimewa. Berikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya. Dana mendekat. Jangan duduk di sana jauh, udahnya jauh, di belakang kelindung pula. Tapi kadang-kadang memang nawaitunya sudah tidak betul. Nawaitunya kalau duduk di belakang tembok di situ kan senang mengantuk, tidak ada orang yang cam, tak ada orang yang tengok. Di samping juga boleh santai, hunjur kaki, ya kan, nyendar. Tapi kalau duduk di depan kelihatan sama khatib, kelihatan sama orang ramai. Jadi itu kadang-kadang tujuannya pada waktu datang ke masjid. Cari tempat yang paling selesa, satu. Cari tempat yang paling aman, dua. Cari tempat yang paling santai, tiga. Cari tempat yang kira-kira kalau kita berbual-bual pun orang lain tidak cam kita pada saat ketika itu. Yang Nabi kita nasihatkan wadana dan mendekat. Satu, mandi dan memandikan. Kedua, pergi datang pada awal waktu. Yang ketiga, berjalan kaki. Yang keempat, mendekati mimbar. Usahakan dekat mimbar. Maksudnya saf-saf yang pertama. Hari Jumat secara khusus tak paling tidak. Kalau dengan kita hari-hari yang lain sudahnya, hari-hari yang lain itu kita ke belakang melulu. Macam mana tidak ke belakang kalau kita masbuk terus-terusan, ya ke belakang lah. Nah, untuk hari Jumat secara khusus, kalau pada waktu kita datang awal, di samping budaya kita orang Melayu jarang-jarang merebut-rebutkan saf-saf yang pertama. Peluang kita yang pun kita datang terlambat,
ambil tumpuan, ambil perhatian, maju ke depan, dekat mimbar dan saf yang pertama. Kenapa? Nanti jawabannya kenapa? Wadana minal imami wastama walam yalghu, mendekat kepada imam dan juga diam, tidak melakukan perkara sia-sia, maka baginya pada tiap khutwah amalu sanatin, baginya pada tiap langkah, fi kulli khatwatin amalu sanatin, amalan 1 tahun, tiap langkah. Mudah-mudahan nanti ya carilah rumah yang jaraknya tak jauh mana, seperti rumah yang semalam tuh, seperti rumah Hajilah. Nah, kesini kalau ini jadi masjid masih boleh lagi jalan kaki. Kalau masjidnya Masjid As-Salam tuh jalan kaki lengoh lah kita. Sampai ke sana orang dah balik ke rumah ada semuanya. Pilih antara dua. Nak sampai ke sana orang dah balik dah, terpaksa kita yang khatibnya, kita makmumnya, kita bilalnya, kita, sebab sudah tak ada lagi. Dari samping Jumat tidak diqadha. Jumat tidak ada sudah diqadha. Jumat kalau sudah terlaksana, sudah tidak terlaksana ya sudahlah. Berarti tak keluputan. Nah, kalau seperti itu keadaannya tak ada masalah dengan kita guna kendaraan. Insya Allah untuk kita yang udzur, kita yang sudah berumur, ada kelonggarannya untuk kita berkendaraan. Datang awal. Kemudian yang kedua jalan kaki. Yang ketiga, yang pertama tadi memandikan, mandi dan memandikan. Yang keempatnya dana, mendekat kepada imam dan tidak melakukan perkara sia-sia. Tiap langkah kita berjalan tadi itu pahalanya, khususnya untuk kita yang sudah berumur ini perlu kita kejar, dan ini peluang sekali seminggu, pahalanya tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Malam dengan tahajud, siang harinya dengan puasa, luar biasa pahalanya, masya Allah, tabarakallah. Ajru siyamiha wa qiyamiha, hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai wa Ibnu Majah. Kedudukan hadisnya kuat. Dan ini merupakan amalan daripada salafun saleh. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, kalaulah agak membebankan kita berjalan kaki, tidak apa-apa dengan kita berkendaraan. Tapi yang paling ideal sekali, peluang yang diberikan kepada kita jangan kita lengahkan. Kenapa? Sebab ramai orang yang datang awal tapi tidak ke depan, maju ke depan, penuhkan saf-saf yang pertama. Anda ihtimam, Nabi kita bersabda, wala yazalu qaumun yata'akharun, dan senantiasa dengan kumpulan kaum itu ke belakang, berlambat-lambat, sehingga mereka pun juga akan dilambat-lambatkan, dikebelakangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ke depan ekonominya, ke depan politiknya, ibadahnya macam mana, khasyahnya macam mana, tadallulnya macam mana. Mungkin diantara daripada nikmat yang Allah tarik daripada kita orang Melayu, riqatul qulub, kebeningan hati, ketentraman dan ketenangan hati yang mudah tersentuh. Riqatul qulub itu banyak dengan orang Yaman, banyak dengan orang-orang Pakistan, dan juga banyak dengan orang-orang Mesir. Kita di Mesir kan, di Masjid Amru, kalau kita masuk ke dalam malam 27, sampai seperti itu. Kita tidak berbicara tentang hukum halal dan haram, tidak berbicara tentang batal atau juga tidaknya, tapi hati mereka yang sempat tersentuh. Kadang-kadang hanya dengan bacaan Al-Quran sudah ada ramai yang menangis. Kita kalau sesakat bacaan orang menangis pun kita masih oke-oke lagi. Samping-samping kita sudah hihi, kita ketawa di situ. Dalam hati lah, kalau hihi begitu batal lah sembahyang kita. Bahkan kita terasa pelai bin ajaib. Loh, kenapa menangis? Sedih kenapa? Boleh juga imam berdoa kenapa menangis? Ya Allah, sudahnya tak paham ke masalah himar lagi. Yahmilu asbara. Sudahnya tidak paham, mengetawakan orang yang menangis pada saat orang menangis. Itu tidak dapat atau tidak kita miliki. Nabi kita bersabda, ja'akum ahlul Yaman. Akan tiba waktunya nanti, akan tiba saatnya, akan datang warga Yaman. Arakun nasi afidatan, orang-orang yang paling lembut hati mereka. Hati orang Yaman. Coba tengok masyayikh daripada Yaman, ya, yang paling dekat dengan kita, Habib Oman lah. Kalau pada tubuh berdoa, mampu untuk menangiskan orang ramai. Tersentuh hati dan perasaan kita. Mesir, Syekh Muhammad Jibril itu mampu menangiskan sampai puluhan ribu manusia. Terisak-isak dengan tangisannya sampai qunut selesai.
dibacakan atau selesai doa dibacakan sama beliau atau juga pada masa khataman Al-Quran. Turiqatul qulub ke depan, tapi dengan teknologinya saja. Ibadah kita berada di belakang khasyah, kita berada di belakang kehusuan, tidak ada dengan kita tawadhu'nya, masih separuh-separuh lagi. Tapi daripada dunia yang lain mungkin kita berada di depannya, kita inginkan. Ini pendekatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau hanya tamat dunia, kemajuannya dalam bidang teknologi, orang kafir lebih maju. Kalau tamadun dan juga kemajuannya dalam bidang ekonomi, non-muslim lebih maju. Ekonominya lebih kuat. Kita masih menempel, kita masih jadi makmum lagi. Nih, bukan buatan Bukit Sentosa. Nih, bukan buatan Bukit Beruntung. Tuh, spek mata ternyata Jepun punya, itu ternyata Cina punya, itu ternyata Jepun, itu ternyata Jepun, itu ternyata Korea, itu ternyata Cina. Banyak produk-produk yang kita gunakan sekarang ini adalah produk daripada mereka. Ini kapet bagus, masya Allah. Rupa-rupanya Turki pula. Uzbekistan apalah dengan sebutannya. Pesawat yang mana buatan kita? Buatan kita Alza. Itu pun juga engine-nya Jepun. Proton yang paling cantik sekali dengan perdana yang bentuknya Honda Accord pun juga engine-nya Mitsubishi. Itu pun juga Jepun punya. Alhamdulillah la kulli hal. Jadi dari dua sudut yang berbeda. Satu sudut kita pandang itu sebagai satu anugerah nikmat daripada Allah Jalla wa'ala, untuk Allah bagi peluang banyak kepada kita agar kita lebih berpeluang banyak beribadah, bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga kita tidak perlu memikirkan untuk yang lebih model, yang lebih canggih, yang lebih mewah, yang lebih megah, yang lebih nyaman dan lain sebagainya. Aku akan hantarkan 1.000.001 kepala orang kafir memikirkan untuk kemodernan dan juga kecanggihan teknologi kalian, agar kalian mempunyai peluang banyak untuk bertakarrub, untuk beribadah kepadaku. Satu, itu daripada sudut lain, agar dengan kita tidak membangga-banggakan tentang tamadun, pencapaian yang kita capai, pencapaian yang kita peroleh. Kenapa? Sebab yang dicapai oleh non-muslim, oleh orang-orang kafir, bahkan di kalangan orang-orang yang dikutuk, seperti Yahudi dan Nasrani, qiradatan wa khanazir wa abadat taghut. Dengan kumpulan-kumpulan yang seperti itu, ternyata tamadunnya, teknologinya, kecanggihannya jauh lebih hebat daripada kita orang Islam kembali. Jadi jangan sampai dengan kita merasa megah atau juga bangga dengan pencapaian yang kita capai, sebab yang kita banggakan itu ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Oh, aku ada Jaguar. Oh, bangluku mewah dan bagus. Oh, duit dan simpananku tidak terhitung. Oh, saya punya kereta api. Oh, saya punya pesawat pribadi. Itu kepada non-muslim yang kafir, penyembah berhala dan patung, penyembah matahari pun Allah bagikan juga kepada mereka. Jadi kita sekarang membanggakan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Sepatutnya yang kita banggakan ubudiyahnya, zikirnya, tasbihnya, amalannya, baktinya, infaknya, ketaatannya, kesetiaannya. Seperti itu, dan itulah yang boleh kita pastikan. Itulah yang dapat kita pastikan dengan 3 generasi atau dengan generasi salafun salih rahimahumullah. Elok. Kecuali tentang jalan kaki tadi itu, mudah-mudahan yang pada tiap hari Jumat, tiap langkah kita atau paling tidak pun pada tiap pusingan daripada tayang kereta, sama dengan pahala 1 tahun pahala di malam hari, dengan tahajudnya di siang hari, dengan puasanya. Ingat syarat-syarat yang tadi, cepat-cepat kawin, supaya, sebab memandikan itu apa yang dimandikan? Bukan mandikan mak tentunya. Macam mana kita nak mandikan? Kata mak, aku tak aku pergi ke masjid, kenapa awak suruh aku mandi? Nah, tapi kalau istri, ya itu kita boleh memandikan dia. Jadi 1, dan berarti syarat-syaratnya mandi dan memandikan, berarti mandi dan jima. Oke, 1 itu untuk yang sudah berkahwin,
Nah, jadi pahamkanlah sama istri. Sebenarnya abang bukan nak paksa-paksakan, tapi abang sekarang sudah berusaha lanjut dan pengen dapat pahala satu langkahnya, satu pusingan taya, pahala ibadah 1 tahun. Jadi awak kena toleransi, kena bantu abang lah. Kalau abang tak larar pun tolong dibantu juga macam mana caranya agar kamu kena aku mandikan. Jadi dia pun cari ijtihad lah cara-cara tipu hila itu macam mana caranya agar dia juga harus mandi dengan kita. 1, mandi memandikan, 2, dekat, yang ketiga berjalan, yang keempat awal, kemudian yang berikutnya tidak melakukan perkara sia-sia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Salam, ma'ala ahadikum, tidak problem ke atas salah seorang kamu, in wajad, kalau dia berkemampuan, ayat kita saubain. Coba tengok, tidak masalah kalau kamu punya 2 pasang baju. Jadi seolah-olahnya nampak masalah. 2 saja yang Nabi kita, tidak masalah kalau kamu punya 2. Berarti batasan 2 itu sudah melampau betul, itu sudah mewah sangat. Cumana kalau pada itu Nabi kita tengok selendang saja udah belambak di rumah tubuh susu, 1 almari, selendang semuanya. Kashmirnya ada, Yamannya ada, atlasnya ada, kemudian dengan kenarinya ada, kemudian gajah duduknya ada, semuanya. Belum lagi dengan kain. Kain jenis gajah duduk saja semacam itu, macam-macam corak, macam-macam bentuk, macam-macam fashion. Semuanya namanya gajah duduk. Itu belum lagi gajahnya berdiri. Kalau gajahnya berdiri ada berapa macam lagi jenis kainnya, macam-macam. Allahu Akbar. Nabi kita kata tak apalah kalau kamu punya, tak apalah kalau kamu punya 2. Jadi seolah-olahnya yang diperkenankan diizinkan itu 1 pasang pakaian saja. 2 itu keadaan emergensi, tak problem lah kalau kamu sampai punya 2 pasangan. Nabi kita seperti tidak mengizinkan lebih daripada 2. Alhamdulillah lah. Diniatkan yang baik dan yang bagus kalau kita punya lebih daripada 2. Tidak problem. Ma'ala ahadikum, tidak ada masalah. Kata salah seorang daripada kamu kalau dia mampu untuk membuat 2 pasang pakaian liyaumil jum'ati siwa saubai mihnatihi, 2 helai kain atas dan bawah maksudnya untuk hari Jumat selain daripada 2 helai yang dipakai untuk profesinya, untuk mehnah itu masa dia bekerja. Jadi orang yang profesional. Nah, selain daripada pakaian yang dipakai untuk itu ada lagi 2 helai kain khusus dipakai untuk hari Jumat saja. Nanti coba-coba beramal dengan hadis ini. Mungkin yang sudah beramal dengan hadis ini khatib dengan imam. Kenapa? Sebab ada bajunya ada bergantung di masjid situ. Jadi tidak akan terpakai untuk hari-hari yang lain. Kalau hakikatnya kita pakai ke masjid, kita pakai ke surau, kita pakai ke musala, kita pakai mudah-mudahan ke sana dan kemari. Yang Nabi kita maksudkan pakaian khusus hanya dipakai untuk hari Jumat. Bagaimana? Bukan tak boleh, boleh. Tapi agak susah sedikit sebab kadang-kadang dengan kita sudah tidak ada pilihan yang lain. Sehingga yang kita pakai untuk Jumat, kita pakai untuk harian kita. Atau kita pakai untuk hari-hari yang lain. Yang Nabi kita maksud khusus pakaian buat hari Jumat sahaja. Tadi saya katakan yang boleh beramal dengan hadis ini, khatib dengan Tuk Bilal, Tuk Sya', Tuk Bilal, Tuk Sya', khatib, imam. Kenapa? Sebab jubah mereka sudah ditinggalkan dalam masjid. Jadi mereka begitu sampai ke masjid, mereka pakai jubah aja lagi. Itu udah bergantung dari bilik itu. Masing-masing yang hak imam bergantung, pakai saja lagi. Jadi khusus. Itu tak dibawa balik ke rumah. Lepas selesai khutbah, gantung situ. 2, 3, 4 bulan dietikafkan di sana. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis 6. Kita berhenti hari ini tepat waktu. Allah na'udzubillah. Nabi kita bersabda, dipahami hadisnya daripada Sahl bin Mu'adz bin Anas al-Juhani an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takhatta riqaban nasi, barang siapa melangkahi bahu-bahu orang. Raqabah artinya bahu asal tengkuk. Man takhatta riqaban nas, melangkah, orang duduk langkah.
peganglah bahwa orang itu bagi supaya dia bagi laluan lidah. Barang siapa melangkahi riqaban nas, tengkuk-tengkuk orang pada hari Jumat, itu Nabi kita ibaratkan seperti seseorang yang membuat jembatan untuk menuju neraka jahanam. Ittahada jisran, seperti orang yang membuat jembatan untuk menuju neraka jahanam, waliyadzubillah. Jadi pahami juga seperti bahasa yang tadi juga. Ini kan, ya Allah, melangkah orang. Kalau pada waktu Gusti, itu kan Gusti itu dia lompat orang kan. Nah, kadang dia tarik, dia melangkah, dia tarik, lompat. Bukan lompat tengkok lagi, kepala dilompatinya. Tapi itu memang dalam permainan seperti itu satu perkara biasa. Yang ini karena kemuliaan tempat. Karena kemuliaan waktu, karena kemuliaan yang hadir, karena kemuliaan detik-detik rahmat dan maghfirah yang melimpah dan yang diturunkan. Maka sekecil melangkahi orang yang duduk di hadapan, Nabi kita ibaratkan sama dengan orang yang membuat tintian menuju neraka jahanam, waliyadzubillah. Dengan sepatah kata diam saja, Nabi kita perumpamakan sama dengan keledai atau sama dengan kama salil himar yahmilu asfara. Bahkan Nabi kita katakan dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Babul khutbati was salati, bab yang menyatakan tentang khutbah dan salat. Tadi pertanyaan di Masjid Sayyidina Ali. Pertanyaan, apa hukumnya Tuk Bilal membuat pengumuman selepas khutbah disampaikan? Pengumuman kalau sebelum khatib naik atas mimbar tidak ada masalah. Tapi yang kira-kira ada yang ada hubungannya dengan ibadah, ada hubungannya dengan kebaikan, bukan pengumuman tentang produk, tentang penemuan-penemuan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di belakang kiri, sebelah kiri masjid, sebelah kiri pintu keluar, di sana ada produk-produk baru daripada ISIS, produk-produk baru yang dijual dengan separuh harga saja. Di sebelah kanan keluar dari pintu gerbang masjid, pintu utama, di situ ada beberapa jenis sabun. Sabun itu adalah untuk kelembutan kulit dan juga untuk keceriaannya. Juga di sana ada susu kambing. Susu kambing itu sampai ke Radio Aikim diiklankan. Susu kambing hebat banget, susu kambing. Susu lembu tidak pernah diingat-ingatkan. Jadi sepatutnya susu lembu juga diiklankan. Bukannya susu kambing saja, susu onta. Jarang-jarang kita dapat susu onta. Ini kambing saja. Kembali. Jadi kalau yang sewajarnya, oke, silakan saja. Tapi kalau sampai iklan tentang produk, kalau yang diiklankan itu mengenai nanti malam kita ada pengajian, nanti malam kita ada majelis ilmu, kita ada kenduri arwah, itu oke lah. Tapi itu pun syaratnya sebelum khatib naik atas mimbar. Kalau setelah selesai dua khutbah itu qomat langsung sembahyang saja lagi. Tak ada pengumuman, apakah pengumuman tentang gerhana, pengumuman tentang produk, pengumuman tentang kenduri kawin, pengumuman tentang barang tercecer, pengumuman tentang barang-barang yang hilang. Sebab kalau kita lakukan hal-hal yang semacam itu, khutbah Jumat wajib diulang kembali, dikenakan karena memutuskan mualatnya. Babul khutbati was salati, bab yang menyatakan tentang khutbah dan sembahyang. Sekali seminggu sahaja. Semua yang hadir sekali seminggu sahaja, rasa-rasanya bahasa Kedah atau bahasa sini boleh kot, boleh ya noh itu kan, boleh kot kalau kita tak bawa handphone, boleh kot sekali seminggu tak bawa handphone masuk ke masjid, sehingga kita boleh bagi tumpuan sepenuhnya dana wastama'in shot. Pertama dengan etikapnya, zikirnya, munajatnya, rintiannya, wa yusalli ma kutiba lahu minas shalat, dan sembahyang semampu kita sekali seminggu lah. Untuk pada hari Jumat itu kita tidak melakukan hubungan komunikasi di dalam masjid atau di rumah Allah Jalla wa Ala. Sebenarnya bukan hanya hari Jumat saja, sepanjang waktu dan pada tiap kali kita berada di dalam masjid kita matikan. Kalau tak pandai mematikan, cabut baterainya. Tak bakalan hidup dia. Kalau tak pandai juga, kan ada cerita yang lagi sedang sembahyang tuh handphonenya bergegas. Hah? Dia tutup, diangkat dulu.
salah. Ditutup. Kemudian ada lagi panggilan masuk, sembahyang. Letak lagi. Ada lagi panggilan masuk, sembahyang. 3 kali, kali keempat dia baling handphonenya. Nah, baguslah ala sebab dia mengganggu sembahyang. Itu kurang bijak, tapi sangat-sangat bijak sekali. Kenapa? Sebab dia lebih menyayangkan sembahyangnya daripada handphone. Kita tidak sayang sembahyang, kita sayang handphone. Sehingga kita rela sampai kita tuhankan handphone. Mana buktinya kita menuhankan handphone dan juga memperbudak kita sampai kita mau sembahyang kita dirusaknya, ibadah kita dirusaknya, dan sampai dengan kita jadi budak dia, kita layan dia, yang walaupun pada waktu kita lagi sedang berkomunikasi dengan Allah, yang walaupun pada waktu kita lagi sedang bersama berbual-bual dengan baginda Nabi, dengan hadis-hadis yang kita riwayatkan, ya, dan nanti bikin beruntung. Duanya lah dah untung dah, alhamdulillah. Mau apa lagi? Nabi kita tinggalkan. Kita terima panggilan daripada orang yang kalau dengan bandingannya kerdil daripada yang kerdil. Qala babul khutbati was salati wa an Anas na'am qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam itu tentang waktunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sembahyang Jumat di saat ketika matahari tergelincir. Artinya pelaksanaan sembahyang Jumat itu tidak berbeda dengan pelaksanaan sembahyang zuhur. Waktu kita melaksanakan sembahyang zuhur, itulah waktu untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat. Kita nak kerjakan pada pukul 1.30, oke. Kita kerjakan pada pukul 2 tidak mengapa. Atau kita ada berkesepakatan dengan masyarakat, insya Allah Jumatan kita pukul 3 besok, oke. Supaya kita boleh tidur panjang. Kita keletihan juga tadi pagi buat gotong royong pas segala macam. Masyarakat, assalamualaikum. Untuk Jumatan hari ini pukul 4, insya Allah. Nah, jadi selesai Jumatan dah masuk adzan asar. Asar saja lagi, senang kan? Tapi kampung yang begitu memang terus sungguh lah kalau seandainya Jumatan dikerjakan pada pukul 4. Sebab penangguhannya itu pada ke akhir waktu. Nah. Wa an Sahl bin Sa'd qala ma kunna naqilu wa la nataghadha illa ba'da al-jum'ati. Maksudnya apa? Sayyidina Sahl bin Sa'd Al-Ghamidi radhiyallahu ta'ala anhu qala ma kunna naqilu, sesungguhnya dengan kami tidak melakukan tidur kailula. Berarti tidur kailula itu diantara daripada yang terpenting, diantara daripada perkara yang dituntut, atau diantara daripada tuntutan jasmani untuk kesehatan, keseriusan dan kenyamanannya. Terlepas apakah dia daripada orang yang bertahajud tengah malam ataupun juga tidak mutlak dengan kita melaksanakan sesuatu karena sesuatu. Sahur untuk kita berpuasa, qailulah untuk kita bertahajud, artinya tidur tengah hari, tidur kira-kira pada pukul 1-an, selesai office kerja pas segala macam, ambil kira-kira 15 menit setengah jam untuk kita tidur qailulah, untuk kita tidur tengah hari. Sesungguhnya kami tidak tidur qailulah dan tidak makan siang melainkan selepas sembahyang Jumat. Jadi secara mafhumnya di sini berarti dengan mereka makan siang itu sebelum tengah hari, macam juga dengan kailulahnya. Tapi kalau pada hari Jumat, kailulah dengan makan siangnya itu selepas sembahyang Jumat. Artinya apa? Artinya mereka melaksanakan sembahyang Jumat itu pada awal waktu. Nah. Wa 'an Sa'ib bin Yazid qala kana nida'u yawm al-jum'ati awwalu idza jalasa al-imam 'ala al-minbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان النداء يوم الجمعة, sesungguhnya azan pada hari Jumat, كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. Azan pada hari Jumat itu dikumandangkan di saat khatib duduk atas mimbar. Seperti yang Muhammadiyah buat. Seperti yang sebagian Salafi, Wahabi lakukan. Mereka azan hanya 1 kali saja. Jadi senyap. Taunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru azan dikumandangkan. Allah, itu bukan suara saya ya, suara saya merdu. Ini suara orang sakit. Dapat nasib, alhamdulillah. Sedikit Allah bagi peringatan, Allah bagi cobaan. Qala, jadi setelah khatib naik atas mimbar, assalamualaikum, baru azan dikumandangkan. Sementara yang berlaku di masyarakat sekarang ini dan di kebanyakan daripada negara-negara Islam justru azan itu sudah dikumandangkan sebelum khatib naik atas mimbar. Maka itu bagaimana? Qala kana nida'u yaumal jumu'ati awwalahu idza jalasa al-imamu 'alal mimbar ala ahdi Rasulillah, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, di zaman tiga masa baginda Nabi, baginda Abu Bakar dengan baginda Umar, azan itu dikumandangkan pada waktu khatib sudah duduk atas mimbar. Qala falamma kana Utsmanu, sementara di zaman Sayyidina Utsman, wa kasuran nasu. Wa kasuran nasu di situ itu yang menentukan. Di zaman Sayyidina Utsman dan orang tambah ramai, maka azan dikumandangkan zadan nida ats-tsalis, ditambahkan azan yang ketiga. Azan yang pertama tadi itu pada waktu khatib duduk atas mimbar. Azan yang keduanya itu qomat. Azan yang ketiganya tambahan yang diletakkan pada permulaan. Qala zadan nida ats-tsalisa ala zawra, nama kawasan tempat dekat dengan lokasi pasar. Jadi di tempat kami ada di sebelah tempat, kalau tidak salah di Medan Penatik sungguh. Tengok dengan bahasanya, di zaman Sayyidina Utsman, di saat orang ramai atau jamaah semakin bertambah dan juga semakin banyak, maka ditambahkan seruan yang ketiga ala zawro. Jadi di sebagian tempat seruan tadi itu memang betul-betul di pasar, bukan di masjid. Nah, jadi kenapa? Sebab asal muasal dan permulaannya seruan itu di sana dikumandangkan, bukan dari masjid. Ada juga sebagian itu dikumandangkan sebelum, kira-kira sebelum azan, sebelum gelincir matahari dikumandangkan. Begitu selesai dikumandangkan, masuk waktu zuhur atau waktu Jumat. Zadan nida ats-tsalis. 2, 3, 4 wa kasuran nasu. Kalau di zaman Sayyidina Utsman dikenakan karena jamaahnya sudah ramai dan juga suasana di pasar itu kadang-kadang menyibukkan dan melalaikan. Bagaimana kira-kira kalau seperti di zaman kita? Di zaman kita kalau nak tengok di kawasan KL, kadang-kadang pada waktu Jumatan sudah dekat waktunya pun masih ramai lagi orang di restoran-restoran. Jadi kalau sekali saja tambahnya tidak cukup, kita kena azan dalam 13 kali. Tiap ada restoran orang ramai berkerumun itu azan. Kenapa? Sebab sasarannya adalah untuk memberitahukan yang pada hari ini adalah hari Jumat, untuk kita melaksanakan ibadah sekali dalam seminggu. Naam, qala. Jadi bagaimana kedudukan hukumnya? Kedudukan hukumnya karena ada jaminan daripada baginda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Makanya Wahabi Mekah, Madinah dan Arab Saudi secara keseluruhannya mereka amalkan hadis ini. Di sana azan 2 kali. Wahabi kita di sini azan sekali aja. Salafi dan Muhammadiyah di Indonesia azan cuma hanya sekali. Kenapa? Itulah sebab Salafi tempat kita mujtahid juga. Jadi mereka tidak mau bertaklid kepada Wahabi yang ada di Mekah. Wahabi datanya daripada sana, tapi pengikut-pengikutnya yang di negara kita sudah menjadi Wahabi mujtahid. Akhirnya mereka tidak mau ikut-ikutan dengan di sana. Di sana azan masih 2 kali, 1. Dan di sana mereka laksanakan qabliyah Jumat 2. Dan di sana juga dengan mereka melaksanakan tarawih 20 rakaat. Wahabi Salafi tempat kita tarawihnya 8 rakaat. Dan azannya cuma hanya 1 kali. Ya memang ada sandarannya hadis yang kita riwayatkan tadi. Tapi yang menambahkan azan pertama itu juga tidak salah. Naam. Wa an Jabir bin Samurah qala kanat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'u al-Qur'an wa yudhakkiru an-nas fa kanat salatu qasdan wa khutbatu qasdan. Kanat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Nabi kita mempunyai 2 khutbah. Maksudnya khutbah yang Nabi kita sampaikan pada hari Jumat itu sebanyak 2 kali. Duduk antara keduanya, yaqra'ul Qur'an,
Yaqra'ul Quran itu kepada kedua khutbah. Isi khutbah bagi Nabi itu baca Quran, memberikan peringatan-peringatan, memberikan amaran, amar ma'ruf, nahi anil munkar, bahkan sampai kepada keadaan yang berlaku di dalam masjid pun kadang-kadang Nabi kita tegur. Ada dengan seseorang masuk ke masjid, ternyata pada saat ketika itu dia langsung duduk. Nabi kita tanyakan, as-shalaita, apakah kamu sudah sembahyang atau belum? Belum. Qala kum fasalli, bangun sembahyang dulu. Nah, itu berarti khutbah sudah terputar daripada tujuannya atau terputar daripada perbincangannya, memberikan teguran kepada jamaah yang baru sampai. Kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani, yajlisu khutbah Jumat bagi Nabi itu 2 kali, duduk antara keduanya isi khutbah baca Quran, memberikan peringatan-peringatan kepada orang ramai. Fakana salatu qasda, sembahyang Nabi kita itu sedang pertengahan, khutbah Nabi kita pun juga sedang dan pertengahan. Jangan terlalu laju dan cepat. Jangan juga terlalu perlahan-lahan dan lambat. Cepat, kesian makmum-makmum di belakang. Lambat, kesian juga makmum-makmum di belakang. Cepat, kadang-kadang kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah i'tidal atau imam sudah sujud. Ada juga yang perlahan sangat, bacanya perlahan-lahan. Kesian juga dengan makmum-makmum yang ada keuzuran, yang nak buang air besar dan kecil. Saat ketika berimam dengan bacaannya perlahan-lahan, di samping lambat, tambah tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banjong. Sakit hari-hari kita nak buang air kecil. Qala qasdan. Jadi sebaiknya sedang itu macam mana? Baca sabihis. Nanti kita tengok hadisnya mungkin di mana akan kita temukan hadis bacanya Nabi kita baca. Sudah ada bab qiraat kemarin itu dah lewat dengan kita pada beberapa bulan yang lalu tentang bacaan di waktu sembahyang. Itu bacaan pada hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian pada siang harinya surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Pilihan Nabi kita kedua, Nabi kita membaca Sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Allah. Muka surah 122, 124. 124 Qira'ah fi shalah. Hadis 48. Qal yaqul 49. Wa di Nu'man ibn Bashir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain. Sesungguhnya Nabi kita membaca pada 2 hari lebaran. Ini untuk imam-imam, khatib-khatib, imam muda secara khusus, imam tua apalagi. Wabil Jumu'ati, dan juga pada hari Jumat. Jangan kita buat ijtihad dalam hal-hal yang seperti ini. Untuk pakaian ijtihad sendiri, untuk fashionnya pilih sendiri, beli kamera pilih sendiri, beli jam tangan pilih sendiri. Tapi untuk bacaan Nabi kita yang lebih tahu, supaya kita dapat pahala yang lebih ideal, dapat pahala yang lebih banyak. Nabi kita baca pada 2 hari lebaran dan juga pada hari Jumat bisabbihis rabbikal a'la. Ikuti saja di masjid-masjid hari Jumat. Jarang-jarang imam baca sabbihis rabbikal a'la. Jumat tadi itu saya di Bukit Beruntung, bukan di Janda Baik, imam rakaat pertama baca wal asri. Wal asri. Mesti kebingungan untuk cari surah berikutnya. Wal asri itu kan udah pendek, nah. Gimana cari surah yang berikutnya? Rakaat kedua, anda ada teguran, dan memang jadi nggak khusyuk kita, karena kita tahu hukumnya. Kenapa baca wal asri? Kalau anda baca al-Qur'an lah, supaya wal asri yang kedua.
Ini rakaat pertama sudah baca ayat yang pendek. Macam mana kita nak cari ayat yang lebih pendek daripada wal asri? Dapatlah Al-Kautsar. Jadi rakaat kedua alam ra'aita dia baca. Ra'aita alladhi sampai 3-4 ayat dia baca, tersalah-salah dia baca. Dalam hati tahu itu nggak yang tamanya. Jadi saya di belakang seperti tahu pada muka. Lantas kenapa pilih yang bukan sunnah itu? Baca sabihis dengan hal ata ikut sunat besar pahalanya. Jadi itu diulang kembali nanti bab-bab yang itu. Riwayat yang 48 istakhlafa Marwan Abu Hurairah, Nabi kita Abu Hurairah jadi imam, rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, kedua baca surah Al-Munafiqun. Karena aku pernah mendengar Nabi kita membaca keduanya. Sementara untuk subuh hari Jumatnya baca surah Alif Lam Mim Tanzil dengan surah Al-Insan. Kalau tidak juga baca penggantinya surah Sabih rakaat pertama hal atap pada rakaat yang kedua. Jadi secara jelas betul Nabi kita membaca pada 2 hari Lebaran dan juga pada hari Jumat. Sabih rakaat yang pertama hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Wa idza jama'al id wal jum'atu fi yaumin wahidin qara'a bihima fi salatain lagi. Apabila terhimpun hari Jumat bertepatan dengan hari Lebaran, Nabi kita ulang balik 2 surah yang sama. Jadi bagaimana lebih dahsyat lagi? Kalau tadi itu mungkin kita katakan kan karena hanya untuk Jumatan saja. Ini bagaimana kalau terhimpun pagi harinya sabihis hal ata, Jumatannya pun juga tetap sabihis dengan hal ata. Itu berarti kena penting sungguh kita membaca 2 surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjang sembahyang seseorang dan pendek khutbah yang disampaikannya, ma'inatun itu sebagai petanda atas kefaqihannya. Panjangkan sembahyang dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayanil sihra, di antara daripada bayan, ungkapan, kata-kata, pasanan, pencerahan, tazkirah, mau'izah, itu yang mempunyai kesan seperti sihir. Wa inna minal bayani sihra, ada di antara daripada ucapan itu laksana sihir, maksudnya memukau. Sepatah kata orang itu berucap tersentuh hati kita. Sepatah kata dia berbicara kita merasa terharu betul. Jadi dengan ungkapan kata-kata yang indah dan juga dengan ungkapan kata-kata yang berkesan, itu kadang-kadang pengaruhnya sama dengan sihir yang menggugah hati dan juga yang memukau. Jadi betul-betul menakjubkan. Wa inna minal bayani la sihra. Sumaqala wa an Jabirin. Itu tata cara Nabi kita khutbah. Nabi kita khutbah macam mana? Apabila Nabi kita khutbah, merah muka beliau, lantang suara baginda, qatabah marrat ainuhu wa ala saut washtadda ghadabuh. Emosi beliau, maksudnya pada waktu Nabi kita menyampaikan khutbah dengan emosinya, mata merah, suara Nabi kita lantang dan keras. Kita kadang-kadang baca khutbah seperti kita baca talqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ta'azzaza bil qudrati wal baqa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata makmum amin. Nabi kita kalau khutbah semangat. Pada waktu di Mesir mungkin satu-satunya khatib yang sampai bergoncang mimbar. Kalau mimbar itu tak kuat hancur roboh mimbarnya, itu Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi. Itu kalau tak boleh tidur kita. Dengan khutbah suara seperti petir saja, keras, lantang dan jelas. Rasanya jarang-jarang kita lihat rakyat Mesir yang ngantuk atau yang tertidur pada masa khutbah disampaikan. Jadi kalau ada yang mengantuk itu masyarakat kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang khutbah itu lagunya seperti orang baca talqin dan juga seperti orang baca doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi khatibnya pun mengantuk.
Kenapa? Karena lagunya lagu orang mengantuk. Di Masjidil Haram itu ada satu muazin lagunya lembut sekali. Hayya 'alas shalah. Lembut. Itu kalau kita lagi remang-remang mengantuk memang tertidur sungguh kita pada waktu itu. Wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada soalan? 1, 2, 3 saja. 1 silakan. 2 habis. 1. Kan tadi itu maksudnya kita tak payah cakap panjang lebar. Sebab ada di antara daripada bayan yang walaupun pendek tapi padat. Wa inna minal bayani la sihra. Kenapa Nabi kita bercakap semacam itu? Karena nanti Nabi kita sarankan agar kita memendekkan khutbah, memanjangkan sembahyang. Mungkin jadi pertanyaan, oh bagaimana kalau pendek nanti orang tak paham? Kalau pendek nanti orang tak jelas permasalahan yang dibicarakan. Jadi Nabi kita seakan-akan memberikan jawaban di soalin muqaddar. Pertanyaannya, kalau khutbah itu pendek, mungkin masalah tidak terungkaikan. Mungkin juga ramai orang yang tidak mengerti. Jadi Nabi kita ingin memberikan jawaban. Justru kadang-kadang ada dengan ungkapan kata-kata yang pendek itu laksana sihir. Bukan setakat dipahami saja, tapi mengerti betul sampai mampu untuk menggugah. Dan juga sampai mampu untuk menakjubkan para pendengar. Wa inna minal bayani la sihra. Silakan Haji. Ya. Dia masalahnya ikut mimbarnya lah. Kalau mimbarnya tinggi sangat, macam mana kita tengok macam itu kan susah juga. Kita ada di depan, ini mimbar sini, kita di sini. Jadi masa kita melengok begitu, letih lah. Nah, tapi dalam waktu yang sama, kalau kita menunduk, kita akan tertunduk lagi nanti. Akhirnya tambah tunduk. Tapi itu wali Allah lah. Mata pejam tapi telinga mendengar. Memang ramai orang begitu. Tapi macam mana pun orang yang tak perasan kan tak boleh cam lah dia lagi. Sebab kalau mata terpajam kadang-kadang membuat konsentrasi kita pun juga sudah tidak fokus. Tapi ada juga dengan sebagian justru memahami perbincangan itu pada saat dengan memajamkan mata. Lebih fokus dan juga lebih konsentrasi. Ada. Jadi antara satu sama lain tidak boleh kita samakan lah. Dan kita perhatikan juga. Ada gara-gara dengan memajamkan tadi itu jadi asbab pendahuluan daripada mengantuk. Ada juga memang kalau orang tua mengantuk dia tidak bergerak. Betul. Itu yang mengantuk. Dia angguk, dia betul-betul sebati dengan pembicaraan yang dibicarakan. Yang walaupun mata lagi sedang dipajamkan. Jadi mana idealnya dan mana bagusnya. Kalau kita melongok begitu tengok khatib, paling tidak melambatkan kita akan mengantuk. Tapi kalau kita menodok tengok ke depan, kemungkinan kita akan terbawa-bawa dengan keadaan. Takut kalau kita mengantuk. Kenapa? Karena tidak ada yang kita lihat. Sebab kalau kita lihat sesuatu, tengok khatib bercakap, tengok janggut khatib, tengok hidung, tengok apa segala macam, mulut. Jadi adalah yang menyibukkan kita. Tapi kalau kita pejamkan mata, dah tak ada yang dilihat, tak ada yang menyibukkan. Itu yang membuat kita jadi terlena. Ada katanya cerita dulu seorang makmum ke masjid. Pada waktu khutbah Jumat disampaikan oleh seorang khatib, makmum itu nangis terisak-isak. Nangis sungguh. Pada waktu setelah ditanya, Masya Allah Haji, salut juga. Salut itu aku takjub betul lah. Salut juga Pak Haji tadi itu. Sepanjang khutbah disampaikan, Pak Haji nangis saja. Jadi kata si makmum jawab, saya nangis karena tengok jenggot imam tuh. Saya nangis karena tengok janggutnya imam yang mengingatkan janggut kambingku dahulu. Kambingnya udah meninggal dah. Sama dengan janggut kambing kesayanganku tempoh hari. Jadi aku teringat mirip dengan janggut kambingku, kurang asam. Habis macam mana? Ada lagi dulu masa di Mesir yang memperi. Tapi anda pun juga jadi seorang cepat membalas. Katanya, apa janggut? Janggut di pertama menyusahkan.
dikerat, dipotong, dikemaskan, dirapikan, disikat, disisir dan lain sebagainya. Apa? Belok kita tak pakai janggut. Janggut apa bedanya dengan kambing? Begitu dikatakan, apa bedanya dengan kambing? Janggut apa bedanya dengan kambing? Kambing berjanggut, kamu juga berjanggut. Jadi bukan satu kelebihan. Saya jawab pada waktu itu, memanglah. Tapi rupa-rupanya kambing pun juga tahu perkara sunnah daripada sumpean. Lebih pintar kambing daripada sumpean. Kambing pun beramal dengan sunnah berbanding dengan kalian. Sebab kalau dia tak perli, kita juga tak nak perli. Janggut hukumnya sunnah saja menurut Imam Nawawi atau menurut ulama Syafi'iyah. Tidaklah sampai kepada tahap yang membuat kita jadi bergaduh, membuat orang dipeli dan diolok-olok semacam itu. Tapi pada waktu janggut dikatakan sama dengan janggut kambing, kambing berarti dia tahu sunnah, dia ngaji. Kan tak ngaji, akhirnya jadi seperti itu. Ala kulli hal. Ada satu terakhir tadi 3 saya katakan. Nah. Kena buang. Jadi kena buang. Pokoknya asal ada bunyi sultannya itu udah cukup lah. Tapi tidaklah doa pada sultan itu satu perkara yang bagus. Sebab kita boleh stabil, kita boleh tenang, kita boleh nyaman. Kalau saat ketika dengan kerajaan dan pemerintahan kita tidak berbuat itu dan ini. Jadi kita mendoakan sultan agar mendapatkan petunjuk wasmalillahu bi'inayatika wa taufikika maulana al-mu'tasim billah sultan selangu atau seperti apalah dengan doanya. Kalau sultan kita itu sejahtera, sehat afiat dan mendapatkan bimbingan dan petunjuk, kesejahteraan, keafiatan, petunjuk bimbingan kepada tuanku dan juga kepada karib kerabat dan juga kepada kabinet, itu akan mendatangkan maslahah, ketenangan, ketentraman, kestabilan daripada berbagai aspek ekonominya. Kemudian dengan kesejahteraan dan keamanannya akan jadi nyaman. Jadi ulama kita dahulu ada di antara daripada mereka yang ditanya bagaimana kalau Allah bagi kamu peruntukan doa yang mustajab. Kalau Allah bagi peluang kepada Anda untuk mendapatkan doa mustajab, maka kau mintakan untuk siapa? Kata dia, saya akan gunakan doa mustajab itu untuk tuanku, untuk sultan. Sebab kalau sultan kita tuh oke, rakyat pun juga akan menjadi sentosa, akan menjadi aman dan bahagia. Berbanding sekarang tuh Bashar didoakan yang tidak bagus, akhirnya rakyatnya jadi hancur. Coba kalau Bashar dapat petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala, suasana di negaranya akan menjadi aman. Dalam berapa banyak pemimpin-pemimpin yang menindas rakyatnya. Tapi tidaklah juga sampai kepada tahap sampai bertetengah jam doa untuk sultan dengan anak, menantu, cucu, karib kerabat, pupu 2 kali, pupu 13 kali, semuanya. Itu kan terlalu berlebihan lah. Jadi yang wajar-wajar itu insya Allah oke. Di samping kita di Selangor insya Allah tidak terlalu ketat. Seperti di Johor memang wajib. Bahkan untuk 5 waktu kalau tak doakan sultan, imam kena gulung tikar, kena hati-hati. Kalau kita di Selangor, Masya Allah tabarakallah, paling untuk hari Jumat. Itu pun kadang-kadang teguran daripada majelis agama atau juga daripada pihak-pihak berkenaan. Jadi tidaklah seketat di negeri-negeri lain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti malam berikutnya Kamis malam Jumat. Malam Jumat. Hadis yang tadi itu elok dibaca malam Jumat.